Albert Einstein adalah fisikawan teoretis kelahiran Jerman, secara luas diakui sebagai salah seorang fisikawan terhebat sepanjang masa. Einstein terkenal atas pengembangan teori relativitas, tetapi ia juga membuat kontribusi penting terhadap pengembangan teori mekanika kuantum. Relativitas dan mekanika kuantum adalah dua pilar fisika modern. Karya-karyanya juga dikenal karena berpengaruh terhadap filsafat ilmu. Persamaan Einstein yang paling dikenal adalah rumus kesetaraan massa energi E sama dengan mc/mc, yang dijuluki persamaan paling terkenal di dunia. Einstein menerima Nobel Fisika pada tahun 1921, atas jasanya terhadap fisika teoretis, dan khususnya atas penemuannya tentang hukum efek fotolistrik, yang menjadi langkah penting dalam pengembangan teori kuantum. Menjelang awal kariernya, Einstein berpendapat bahwa mekanika Newton tak lagi mampu menyatukan hukum mekanika klasik dengan hukum medan elektromagnetik. Hal ini mendorongnya mengembangkan teori relativitas khusus saat bekerja di kantor paten Swiss di Bern tahun 1902 sampai tahun 1909. Tetapi, ia menyadari bahwa prinsip relativitas juga dapat diperluas cakupannya pada medan gravitasi, dan ia menerbitkan sebuah makalah mengenai relativitas umum pada tahun 1916 dengan teorinya tentang gravitasi. Einstein terus meneliti masalah mekanika statistika dan teori kuantum, yang mengarah pada penjelasannya mengenai teori partikel dan gerak molekul. Einstein juga meneliti kandungan termal cahaya yang meletakkan dasar bagi teori foton cahaya. Pada tahun 1917, ia menerapkan teori relativitas umum untuk memodelkan struktur alam semesta. Setelah menghabiskan waktu 1 tahun di Praha, Einstein tinggal di Swiss antara tahun 1895 dan 1914, melepas kewarganegaraan Jermannya pada tahun 1896, dan lulus sarjana dari Sekolah Politeknik Federal Swiss, kelak Eidgenössische Technische Hochschule, ETH, di Zurich pada tahun 1900. Setelah hidup tanpa kewarganegaraan selama lebih dari 5 tahun, Einstein memperoleh kewarganegaraan Swiss pada tahun 1901, yang tetap ia pegang sampai akhir hayatnya. Pada tahun 1905, ia dianugerahi gelar PhD oleh Universitas Zurich. Pada tahun yang sama, Einstein menerbitkan 4 makalah terobosan pada masa Annus Mirabilis, yang menghantarkannya memasuki dunia akademis pada usia 26 tahun. Einstein mengajar fisika teoretis di Zurich dari tahun 1912 sampai 1914, kemudian pindah ke Berlin dan menjadi anggota Akademi Sains Prusia. Pada tahun 1933, ketika Einstein mengunjungi Amerika Serikat, Adolf Hitler berkuasa. Karena latar belakang Yahudinya, Einstein memilih tidak kembali ke Jerman. Ia menetap di Amerika Serikat dan menjadi warga negara Amerika pada tahun 1940. Menjelang Perang Dunia II, Einstein mengirim surat kepada Presiden Franklin D. Roosevelt, yang memperingatkannya mengenai potensi pengembangan bom jenis baru yang sangat dahsyat dan menyarankan agar AS segera memulai penelitian serupa. Sarannya ini pada akhirnya mengarah pada proyek Manhattan. Einstein mendukung sekutu, tetapi menentang gagasan penggunaan fisi nuklir sebagai senjata. Einstein menandatangani Manifesto Russell Einstein bersama filsuf Britania Raya Bertrand Russell, yang menyoroti dan mengecam bahaya senjata nuklir. Ia mengabdi di Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey, hingga kematiannya pada tahun 1955. Einstein menerbitkan lebih dari 300 makalah ilmiah dan lebih dari 150 karya non-ilmiah. Prestasi intelektual dan orisinalitasnya menjadikan kata Einstein identik dengan jenius. Menurut Eugene Wigner, pemahaman Einstein lebih dalam dari John von Neumann. Pikirannya lebih tajam dan lebih orisinal daripada von Neumann. Dan itu adalah pemikiran yang sangat luar biasa. Albert Einstein lahir di Ulm, Kerajaan Württemberg, Kekaisaran Jerman, pada tanggal 14 Maret tahun 1879. Orang tuanya adalah Hermann Einstein, seorang agen penjualan dan insinyur, dan Pauline Koch. Pada tahun 1880, keluarganya pindah ke Munich, tempat ayah Einstein dan pamannya Jakob mendirikan Elektrotechnische Fabrik J.
Einstein dan Cie, sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan listrik dengan memanfaatkan arus searah. Keluarga Einstein adalah penganut Yahudi Askenazi yang tidak taat, dan Albert bersekolah di SD Katolik di Munich, selama 3 tahun sejak usia 5 tahun. Pada usia 8 tahun, ia dipindahkan ke Gimnasium Luitpold, kini bernama Gimnasium Albert Einstein, tempat ia menempuh pendidikan SMP dan SMA sebelum meninggalkan Kekaisaran Jerman 7 tahun kemudian. Pada tahun 1894, perusahaan Hermann dan Jacob kalah tender dalam proyek memasok kota Munich dengan penerangan listrik, karena perusahaannya tidak memiliki modal untuk mengubah peralatan dari standar arus searah DC, menjadi standar arus bolak-balik AC, yang lebih efisien. Kekalahan ini menyebabkan dijualnya pabrik di Munich. Dalam rangka mencari usaha lain, keluarga Einstein pindah ke Italia, pertama ke Milan dan beberapa bulan kemudian pindah ke Pavia. Ketika keluarganya pindah ke Pavia, Einstein, saat itu berusia 15 tahun, tetap tinggal di Munich untuk menyelesaikan sekolahnya di Gimnasium Luitpold. Ayahnya ingin ia mempelajari teknik listrik, tetapi Einstein berselisih dengan pihak sekolah dan membenci metode mengajar guru-gurunya di sekolah. Einstein kelak menulis bahwa semangat belajar dan pemikiran kreatifnya lenyap akibat hafalan pelajaran yang ketat. Pada akhir Desember tahun 1894, Einstein berangkat ke Italia untuk mengunjungi keluarganya di Pavia, setelah sebelumnya berhasil meyakinkan pihak sekolah agar memperbolehkannya libur dengan menggunakan surat dokter. Selama di Italia, Einstein menulis esai pendek berjudul Investigasi Ether dalam Medan Magnet. Einstein unggul dalam pelajaran matematika dan fisika sejak dini, meraih nilai matematika lebih tinggi dari teman sekelasnya selama bertahun-tahun. Ketika berusia 12 tahun, Einstein mempelajari sendiri aljabar dan geometri Euclides selama musim panas. Einstein juga berhasil membuktikan sendiri kebenaran teorema Pythagoras saat berusia 12 tahun. Menurut pernyataan guru les keluarga bernama Max Talmud, setelah ia memberikan buku teks geometri kepada Einstein yang berusia 12 tahun, dalam waktu singkat Einstein telah menyelesaikan seluruh soal di buku. Setelah itu ia membenamkan diri mengerjakan soal matematika sulit. Lambungan kegeniusan matematikanya begitu tinggi sehingga saya tidak bisa mengejar. Kecintaannya terhadap geometri dan aljabar membuat anak berusia 12 tahun tersebut meyakini bahwa alam dapat dipahami melalui struktur matematika. Einstein mulai mempelajari sendiri kalkulus pada usia 12 tahun, dan ketika berusia 14, ia mengungkapkan bahwa ia telah menguasai kalkulus integral dan diferensial. Pada usia 13 tahun, Einstein membaca kritik atas nalar murni karya Kant, dan Kant segera menjadi filsuf favoritnya. Menurut guru lesnya, saat itu ia masih anak-anak, baru berusia 13 tahun, tetapi karya-karya Kant, yang tidak dipahami oleh orang biasa, telah dipahami jelas olehnya. Pada tahun 1895, berusia 16 tahun, Einstein mengikuti ujian masuk Politeknik Federal Swiss di Zurich kelak menjadi Eidgenössische Technische Hochschule, ETH. Einstein gagal meraih nilai standar yang disyaratkan dalam ujian pengetahuan umum, tetapi meraih nilai luar biasa dalam ujian fisika dan matematika. Atas saran Kepala Politeknik, Einstein mendaftar di Sekolah Kanton Argovian, Gymnasium, di Aarau, Swiss, pada tahun 1895 dan 1896 untuk menamatkan SMA dan mempersiapkan diri masuk perguruan tinggi. Ketika tinggal bersama keluarga Profesor Jos Winteler, Einstein jatuh cinta pada putri Winteler bernama Marie. Adik perempuan Einstein, Maja, kelak menikah dengan putra Winteler, Paul. Pada Januari tahun 1896, dengan persetujuan ayahnya, Einstein melepas kewarganegaraan Jermannya untuk menghindari wajib militer. Pada September tahun 1896 ia lulus ujian Matura Swiss dengan nilai yang pada umumnya bagus, termasuk nilai tertinggi 6 dalam mata pelajaran fisika dan matematika, dengan skala nilai 1-6. Pada usia 17 tahun, ia diterima pada program diploma 4 tahun pendidikan matematika dan fisika di Politeknik Zurich. Marie Winteler, yang setahun lebih tua darinya, pindah ke Olsberg, Swiss, untuk mengajar. Calon istri Einstein, seorang wanita Serbia berusia 20 tahun bernama Mileva Maric, juga diterima di Politeknik pada tahun tersebut.
Marik adalah satu-satunya wanita dari 6 siswa pada jurusan Diploma Pendidikan Matematika dan Fisika. Beberapa tahun berikutnya, persahabatan antara Einstein dan Marik berkembang menjadi asmara, dan keduanya kerap membaca bersama pada saat jam ekstrakurikuler fisika, yang membuat Einstein jadi makin tertarik. Pada tahun 1900 Einstein lulus ujian matematika dan fisika dan menyandang gelar Diploma Pendidikan Politeknik Federal. Ada dugaan bahwa Marik turut membantu Einstein dalam menyusun makalahnya pada tahun 1905, yang dikenal dengan makalah Annus Mirabilis, tetapi sejarawan fisika yang mengkaji masalah ini tidak menemukan bukti bahwa Marik memberikan kontribusi penting. Korespondensi awal antara Einstein dan Marik ditemukan dan diterbitkan pada tahun 1987, mengungkapkan bahwa pasangan tersebut memiliki seorang putri bernama Liesl, lahir pada awal 1902 di Novi Sad, ketika Marik tinggal bersama orang tuanya. Marik kemudian kembali ke Swiss tanpa putrinya, yang nama asli dan nasibnya tidak diketahui. Isi surat Einstein pada bulan September tahun 1903 mengungkapkan bahwa putrinya diadopsi atau meninggal karena demam berdarah saat masih bayi. Einstein dan Marik menikah pada Januari tahun 1903. Pada Mei tahun 1904, putra mereka Hans Albert Einstein lahir di Bern, Swiss. Putra kedua, Eduard, lahir di Zurich pada bulan Juli tahun 1910. Pasangan ini pindah ke Berlin pada bulan April tahun 1914, tetapi Marik kembali ke Zurich bersama kedua putranya setelah mengetahui bahwa cinta sejati Einstein adalah Elsa, sepupunya sendiri. Keduanya bercerai pada tanggal 14 Februari tahun 1919, setelah pisah rumah selama 5 tahun. Eduard mengalami gangguan mental pada usia 20 tahun dan didiagnosis menderita skizofrenia. Ibunya merawatnya dan ia dirawat di rumah sakit jiwa selama beberapa saat, dan akhirnya dirawat permanen setelah kematian ibunya. Dalam surat-surat yang terungkap pada tahun 2015, Einstein menulis surat kepada cinta pertamanya Marie Winteler mengenai pernikahannya dan perasaannya yang mendalam terhadap Marie. Einstein menulis pada tahun 1910, ketika istrinya mengandung anak kedua, "Aku memikirkanmu dengan ketulusan cinta di setiap menit dan aku sangat tidak bahagia selayaknya seorang pria." Einstein berbicara mengenai cinta yang tersesat dan kehidupan yang hilang, sehubungan dengan cintanya kepada Marie. Einstein menikahi Elsa Lowenthal pada tahun 1919, setelah menjalin hubungan dengannya sejak 1912. Mereka berdua merupakan sepupu pertama dari pihak ibu dan sepupu kedua dari pihak ayah. Keduanya beremigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1933. Elsa didiagnosis masalah jantung dan ginjal pada tahun 1935 dan meninggal dunia pada bulan Desember tahun 1936. Setelah lulus pada tahun 1900, Einstein menghabiskan waktu hampir 2 tahun mencari kerja mengajar. Ia memperoleh kewarganegaraan Swiss pada bulan Februari tahun 1901, tetapi karena alasan medis, ia diizinkan tidak ikut wajib militer. Dengan bantuan ayah Marcel Grossman, ia mendapatkan pekerjaan di Bern di Kantor Federal untuk Kekayaan Intelektual, atau Kantor Paten, sebagai asisten penguji tingkat 3. Einstein mengevaluasi permohonan paten untuk berbagai perangkat, termasuk penyortir kerikil dan mesin tik elektromekanika. Pada tahun 1903, ia menjadi karyawan tetap di kantor paten Swiss, meskipun ia tidak bisa dipromosikan sampai ia sepenuhnya menguasai teknologi mesin. Kebanyakan karyanya di kantor paten terkait dengan masalah transmisi sinyal listrik dan sinkronisasi listrik mekanika, dua masalah teknis yang sering muncul dalam eksperimen pemikiran yang akhirnya membuat Einstein menyimpulkan tentang sifat cahaya dan koneksi mendasar antara ruang dan waktu. Bersama beberapa teman yang ditemuinya di Bern, Einstein memulai sebuah grup diskusi kecil pada tahun 1902, menamainya The Olympia Academy, yang mengadakan pertemuan secara teratur membahas sains dan filsafat. Bacaan mereka antara lain karya-karya Henry Poincaré, Ernst Mach, dan David Hume, yang kelak memengaruhi pandangan ilmiah dan filosofi Einstein.
Pada tanggal 17 April tahun 1955, Einstein mengalami pendarahan dalam akibat pecahnya aneurisma aorta perut, yang sebelumnya telah dikencangkan melalui pembedahan oleh Rudolf Nissen pada tahun 1948. Ia dibawa ke rumah sakit dan ia juga sempat membuat konsep pidato yang dipersiapkannya untuk penampilan di televisi untuk memperingati ulang tahun ke-7 negara Israel, tetapi tidak sempat menyelesaikannya. Einstein menolak operasi, mengatakan, "Saya ingin pergi saat saya menginginkannya. Hambar rasanya memperpanjang hidup secara tidak alami. Saya telah menyelesaikan urusan saya, ini saatnya untuk pergi. Saya akan melakukannya dengan elegan." Einstein wafat di rumah sakit Princeton keesokan paginya pada usia 76 tahun, setelah terus bekerja sampai penghujung hayatnya. Saat diautopsi, patolog rumah sakit Princeton, Thomas Stotz Harvey, mengambil otak Einstein untuk diawetkan tanpa seizin keluarganya, dengan harapan bahwa ilmu saraf masa depan bisa mengetahui penyebab kecerdasan luar biasa Einstein. Jenazah Einstein dikremasi dan abunya disebar di lokasi yang dirahasiakan. Dalam pidato mengenang Einstein pada tanggal 13 Desember tahun 1965 di kantor pusat UNESCO, fisikawan nuklir J. Robert Oppenheimer mengungkapkan kesannya terhadap Einstein, ia sama sekali tidak memiliki kecanggihan dan tanpa keduniawian. Selalu disertai ketulusan luar biasa sekaligus sifat kekanak-kanakan dan keras kepala.